حي على Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Bukhari jilid yang ketiga, hadis yang ke-559. An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Musa dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-mu'minu alladhi yaqra'ul qur'ana wa ya'malu bihi kal utrujjah ta'muha tayyib wa rihuha tayyib. Orang mukmin yang membaca Al-Qur'an lalu kemudian dia amalkan isi Al-Qur'an tersebut, maka kemudian samalah dia seperti buah yang bernama utrujjah. Apa itu utrujjah? Dia baunya sangat harum dan kemudian rasanya juga sangat nikmat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya wal mu'minu alladzi la yaqra'ul qur'an wa ya'malu bihi kat tamrah ta'muha tayyib wa la riha laha. Dan kemudian seorang mukmin la yaqra'ul qur'an, dia tidak membaca Al-Qur'an, wa ya'malu bihi, tetapi dia amalkan isi Al-Qur'an tersebut, maka orang tersebut seperti buah kurma. Loh, buah kurma itu seperti apa? Dia baunya tidak ada, tetapi rasanya sangat nikmat. Nah, jadi Bapak Ibu, ada orang dia amalkan isi Al-Quran itu, tetapi dia tidak membacanya. Contoh misalnya Bapak Ibu, dia tidak membaca ayat tentang riba. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang memakan riba, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti dia akan dibangkitkan seperti apa? Seperti orang yang gila, kerasukan. Orang yang kerasukan seperti orang gila. Bayangkan Pak, dibangkitkan dari kubur seperti orang yang kerasukan, jin kerasukan, kemudian gila pula lagi. Kenapa? Jual beli itu sama dengan riba, padahal tidak. Allah menghalalkan jual beli dan kemudian mengharamkan riba. Orang yang memakan riba ini Pak, nanti kelak maka kemudian dia akan kekal di dalam neraka, tidak tanggung-tanggung. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan riba kalau kalian orang yang beriman. Fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Tapi kalau kalian tidak mau meninggalkan riba itu, maka nyatakanlah perang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sanggup kita perang dengan Allah dan Rasulnya? Tak akan sanggup kita perang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi na'udzubillah riba itu Pak, na'udzubillah. Hindari riba itu. Pergi ke bank, ngapain? Tolong Pak, berikan saya pinjaman. Pinjam 100 juta, lalu kemudian bayar 130 juta. Itu riba. Luar biasa dosanya itu Pak. Ada orang
dia tidak membaca ayat suci Al-Quran, dia tidak membaca hadis Nabi, dia tidak membaca ayat tentang itu, maka kemudian orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, tetapi dia amalkan, dia tinggalkan riba itu, maka seperti buah tamar, buah kurma, dia baunya nggak ada, tetapi rasanya sangat nikmat. Nah, ini orang permisalan yang membaca Al-Quran itu, Pak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, wa matsalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an karrihanah rihuha thayyib wa ta'muha murr. Permisalan orang yang munafik membaca suci Al-Qur'an, ayat suci Al-Qur'an seperti apa? Seperti raihanah. Seperti apa itu sih? Dia baunya kemudian terasa harum, tetapi rasanya sangat pahit, tidak enak. Ini permisalan orang yang munafik, Bapak Ibu. Kemudian wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kal hanzalah ta'muha murrun aw khabithu wa rihuha murrun. Dan permisalan orang yang munafik tidak membaca ayat suci Al-Qur'an, maka kemudian seperti buah apa? Buah hanzalah. Buah hanzalah itu seperti apa? Dia baunya sangat bau, aromanya sangat bau, tetapi kemudian rasanya juga sangat pahit. Jadi Bapak Ibu, maka kita ambil yang pertama, apa? Kita membaca Al-Quran dan kemudian mengamalkan isi Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita harum. Selain dia harum, lalu kemudian dia nikmat rasa buahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, Al-Quran ini kita juga harus hati-hati. Di satu sisi kita senang bahwa anak-anak kita sekarang banyak menghafal Al-Quran. Tapi ingat hadirin, membaca, menghafal ayat suci Al-Quran, jangan tujuannya karena ingin menang MTQ. Nak, kamu belajarlah menghafal Quran supaya kamu menang MTQ nanti. Kalau kamu sudah menang MTQ, nanti apa kata orang? Saya akan diceritakan oleh orang lain sebagai ayah yang sukses dalam mendidik anak. Maka kemudian menanglah di MTQ tingkat kecamatan, menang MTQ tingkat kabupaten, menang MTQ tingkat provinsi, sampai ke internasional. Senang orang tuanya. Anak siapa itu? Anak itu, anak si Anu itu. Dia pandai menghafal Quran, membaca ayat suci Al-Quran, menghafal ayat suci Al-Quran. Juara 1 dia internasional. Tapi di mata Allah belum tentu. Kalau itu tujuannya, maka kemudian tak ada nilai pahala Al-Qur'annya. Tak ada nilai bacaan Al-Qur'annya. Di dunia mungkin dia juara 1 di tingkat internasional, tetapi di sisi Allah tak ada sedikit pun manfaat yang dia dapatkan. Karena tujuan dia menghafal Al-Qur'an itu, tujuan dia membaca ayat suci Al-Qur'an itu supaya juara di MTQ. Tak boleh seperti itu. Maka inilah kata Rasulullah SAW, aktsaru munafiki ummati qarra'uha. Kebanyakan orang munafik di tengah-tengah umatku itu. Apa itu qarra'uha? Mereka membaca ayat suci Al-Quran, mereka menghafal ayat suci Al-Quran, supaya kemudian mereka dikatakan sebagai orang yang tahfiz Quran, supaya kemudian mereka dikatakan orang juara MTQ Quran. Tak ada nilainya. Maka tujuan kita ketika kita membaca dan menghafal ayat suci Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.